Halo Good Chopper, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget, channel yang biasa mereview produk-produk digital murah berkualitas, khususnya smartwatch, musik player, bahkan ada motor listrik ya dia juga ya. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch yang digadang-gadang bersaing ketat dengan Garmin Watch. Seperti apakah smartwatchnya? Dan sesuai judul, di sini bukan cuma review, tapi juga ada waterproof testnya. Yuk kita simak video selanjutnya. Oke, Good Chopper. Ya, dari tadi sebenarnya udah bisa lihat ya, ini kotaknya. Dan seperti biasa, di channel Sinyal Gadget itu tidak ada unboxing. Jadi ini real test saya dan kesan-kesan saya setelah menggunakan smartwatch. Oh ya, ini namanya tuh KC82 ya. Tadi saya belum sebutkan sebelumnya di intro. Jadi ini namanya KC82, di sini tulisannya GPS Sport Watch ya, full touch dial ya. Jadi karena dia memang layar sentuh dan berbentuk lingkaran ya, yang sebagian besar orang suka. Dan nah di sini tulisan samping Your Sport Partner. Oke, sini juga sama Your Sport Partner. Ini kotaknya aja nggak gitu bagus, tapi semoga isinya bagus ya. Nah, ini ada tulisan smartwatch dan ini untuk aplikasinya. Ya, dia aplikasinya menggunakan aplikasi yang sudah umum di smartwatch China ya. Di sini ada tulisannya Peric App David, atau bisa scan di sini atau scan di jamnya. Ya, nanti saya jelasin sembari waterproof test tentunya seperti biasa. Control mode-nya touch ya. Oke, waterproof levelnya. Nah, ini yang luar biasa. Ini 1 ATM, bukan ATM buat ambil uang ya, bukan. Ini maksudnya 10 meter ya. Kalau di convert ke meter jadi 10 meter. Compatible support Android minimal 4.4 dan iOS 8 ya, dan di atasnya tentunya. Baterai kapasitinya wow, ini gede banget. Ini 650 mAh. Untuk sekelas smartwatch ini sudah besar ya. Di sini bare metal size ya, jadi memang bahannya itu terdiri dari metal ya, zinc alloy ya lebih tepatnya ya. Ini ukurannya bisa dilihat sendiri ya, ini packaging size. Oke, dan ini bla 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 bla, dan ini warnanya adalah warna black ya, warna black saya pakai. Dan kita lihat dulu apa sih yang kamu dapat kalau membeli smartwatch ini ya. Tentunya smartwatchnya ya, kenapa nggak ada? Nggak usah khawatir, karena memang ini bukan video unboxing. Jadi ini yang didapat ya tentu user manual yang mungkin sebagian tidak membaca. Jadi nanti saksikan video ini secara detail, jadi kalian tahu cara penggunaannya. Dan seperti biasa ini adalah USB charging dengan 2 pin magnet ya, seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Sorry. Oke. Nah, oke, kita singkirkan dulu perlengkapannya dan here we go. Ini adalah yang kita mau bahas detail. Tara, ya. Dari ukurannya, kalau di tangan seperti saya, wow, jadi malu saya. Kelihatan sering pakai gitu ya. Kalau ukuran saya sebenarnya tangan saya tuh nggak gede-gede banget, tapi karena saya tuh pecinta smartwatch ya tentunya ya. Bisa lihat juga saya pernah tes smartwatch yang lain di video, nanti saya selipin juga di atas ya, atau mungkin di end video ini bisa lihat gitu pembahasan saya tentang smartwatch khususnya. Ini yang sebagian ada satu reviewer ya, saya tonton juga videonya itu bilang katanya ini jadi kelemahan karena ini besar. Jadi kalau menurut saya, kalau ukuran besar ya, kalau ada orang nyari besar itu bukan kelemahan tentunya ya. Memang ini tergolong besar guys. Ini dia tuh dialnya itu sekitar 1,45 inch. Ini kalau kita ukur ya, nah ini bisa dilihat ya, dari ujung sini ya, ini sekitar 5 cm guys ya, diameternya 5 cm ya. Ini tuh nah ini kalau mau tahu bahan metalnya tuh dia ada di sini
ya. Selingkar ini bezelnya itu metal. Dan ini ada unsur plastik ya, ini unsur plastik. Dan di bawah sini ini adalah sensor heart rate-nya. Ini pin buat ngecasnya, tentu ini adalah metal juga ya, dibalut dengan plastik juga. Dan ini, nah ini yang mungkin kalau para pecinta outdoor mau iket-iket tali gitu ya, ini bisa nih diselipin sini nih ya. Ini ada lubangnya tuh, Hero ya tulisannya, wow, Hero. Dan ini ada, nah ini tulisan GPS, power, dan back dia. Jadi dia ada 3 tombol. Nanti saya terangin satu-satu fungsinya buat apa aja. Oke, kita nyalakan dulu di power ya. Oh ya, strapnya itu adalah, walaupun terkesan ini besar, ini strapnya itu sebenarnya umum guys, 22 mili. Jadi kalau misalnya Anda mau cari yang 22 mili ya, yang copot-copot kayak gini, itu bisa ya, bisa pakai dia. Kalau buat ganti-ganti, mungkin mau cari yang stainless ya, biar lebih ini, biar lebih elegan gitu, ya apa-apa. Tapi kalau yang suka outdoor sih rata-rata suka yang bahan silikon ya, kayak gini. Kita nyalain ya. Ya, here we go. Oke, ini adalah kontras defaultnya guys. Mungkin kalau dalam ruangan, kalau menurut saya sih ini juga oke ya. Ini sekitar, nah ini kontrasnya di sini, nah ini sekitar 50% ya. Kalau mau mungkin agak silo ya kalau dalam ruangan, karena ini saya nyalain ininya. Kita kecilin sedikit ya. Oops. Sekali. Ya. Oke. Ya, segini oke lah ya. Masih bisa kelihatan ya, brightness saya deketin nggak terlalu silo ya. Ya oke. Sip. Oke, kita back. Oke, sekarang saya terangin. Ya, ini back dulu. Oke. Nah, ini kalau tarik ke bawah tadi ya, ini adalah shortcut seperti ini, adalah ini do not disturb ya, lambang bulan ya. Terus ini untuk emergency baterai ya, kalau low power mode dia tulis ya, turn off vibration, wrist rise, and turn down the brightness. Jadi dia langsung bikin penghemat daya gitu ya, semuanya jadi di mute, nanti nggak ada getar gitu ya, kayak gitu. Nah ini ada center, fungsi center standar, kita kalau klik, nah ini nyala ya. Ini kalau, nah ini tangan saya tuh jadi pendaranya, lumayan kalau mau camping malam hari boleh lah ya. Oke, kita matiin dulu, kita back lagi. Dan ini ada V-card ya, ini please add e-card, sorry bukan V-card, e-card in the app. Jadi melalui app kita bisa masukin seperti misalnya QR code, WhatsApp kan ada QR code-nya, atau mungkin mau gunain QRIS di sini mau didata, bisa melalui aplikasinya seperti itu ya, karena dia udah support. Nah ini ada lambang, ini artinya udah koneksi ya. Ini adalah indikator baterai ya. Untuk baterainya sendiri, kalau menurut saya dengan pemakaian tadi kontras yang 50% dan aktifnya tidak terlalu aktif, itu bisa sekitar 4-5 hari guys ya. Itu dengan catatan dipakai terus ya, maksudnya sambil tidur malam pun dipakai, karena kebiasaan orang suka beda-beda ya dalam pakai smartwatch ya. Kadang dipakai cuma pada saat mau pakai, maksudnya alias kalau keluar atau apa gitu ya, atau ada yang memang every day, every night juga pakai gitu. Nah ini keterangan di setting, ada display itu ada brightness yang tadi ya, yaitu ada sleep ya tadi, yang lambang bulan itu do not disturb. Kalau ini lambang sleep, kalau kita aktifkan, nah ini buat pengaturan berapa lama nih waktu kita on-nya ya, berapa lama on-nya. Ini dia maksimal bisa sampai 30 detik, jadi setengah menit ya. Kalau defaultnya sih 10 detik ya guys ya, defaultnya 10 detik. Oke ya, jadi ini memang masih pengaturan default sengaja. Oke, back dulu. Nah ini watch face-nya, itu bisa melalui tadi mau setting, tapi kalau itu kan kelamaan, atau bisa juga, sebentar ya kita back dulu karena settingnya saya masih mau bahas ya. Nah ini saya kasih tahu cara ganti watch face-nya ya. Tadi kan masih dalam display ya, ada sleep, ada watch face, ada menu view. Oh sorry, ini terlalu, karena udah connect ke HP saya jadi notifikasinya langsung ya, bisa gitu loh. Nah ini ada menu view itu adalah, nah pilihan-pilihan untuk
menunya guys. Jadi ada yang mendatar seperti ini yang saya suka karena saya ingin menjelaskan satu persatu menunya apa aja gitu ya, jadi lebih enak. Atau ada yang stylenya ya 1, 2 yang kayak begini honeycomb, ada yang grid view kayak seperti ini, 3, 4 paralel, 5 surface, 6 crescent atau bikin bulan sabit, 7 full moon ya seperti ini. Jadi sebenarnya bulan sabit tadi kan sebelah sini gitu ya, ini begini gitu. Nah, atau yang helm ya, ini namanya helm, nah, ini lingkaran full gitu ya. Ya balik lagi ke list view ya, ini yang saya mau pakai gitu ya. Oke, back dulu sebentar. Oke. Nah, tadi kita balik lagi ke setting, masih belum selesai di display. Ada watch face, ada menu view, dan ada wrist rise. Wrist rise tuh yang kalau kita putar tangan kita dia langsung aktif ya. Kalau ini dimatiin ya artinya enggak, jadi harus pakai tombol gitu aja. Oke, itu di display. Lalu ada vibrate and ring. Nah, ini untuk yang modenya, bisa mode vibrate and ring, dan mute ya. Oke, nah intensity-nya bisa strong, bisa soft ya. Kalau mau enak sih yang strong ya, jangan yang soft, karena kalau yang soft nggak gitu berasa gitu getarnya gitu ya. Nah, ini DND mode yang lambung bulan sabit tadi yang saya bilang, do not disturb. Nah, ini ada phone function ya, tentunya ada phone function karena di sini kalau Anda perhatiin ini ada speakernya ya guys ya. Oke, nah mic-nya di sini tuh, mic-nya di sini. Oke, nah oke, ini ada phone-nya on ya, media audio bisa diatur. Oke, ada phone reset. Oke, feature itu doang. Lalu ada sistem. Nah, sistemnya terdiri dari restart, power off, dan reset. Oke, nah ini settingnya, ini bagian atas sudah. Lalu kita geser ke kiri dulu. Nah, di kiri ini ada activity. Kalau mau activity-nya activity harian ya, ini stepnya, ini ada exercise ya. Hari ini memang saya belum terlalu banyak gunakan. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, saya udah menggunakan beberapa hari ya, dari tanggal 24 bisa dilihat ya, dan sempat ada loss nggak pakai ya, ini di tanggal ini habis gitu ya, mas sengaja saya pakai sampai habis gitu ya. Ini memang buat, jadi yang tadi saya bilang kemampuan baterai itu real, saya emang udah tes gitu ya, jadi bukan cuma omon-omon gitu kata orang ya kalau zaman sekarang gitu. Nah, terus balik lagi nih sleep record ya, ini keakurasinya kalau menurut saya sekitar 90 ya 95 lah gitu. Oke, nah ini ada heart rate. Nah, kalau heart rate dia saya bisa nilai sekitar 98. Kenapa? Ini cirinya guys, kalau heart rate itu detect bener ya. Ini kalau saya tekan seperti ini, dia langsung minta suruh wear watch properly and try again. Jadi dia tahu kalau memang jamnya lagi nggak dipakai gitu. Jadi ini sensornya cukup oke ya, wajar karena ini harganya udah cukup lumayan di kelas smartwatch China ya. Nah, terus ini blood pressure-nya, terus ini ada blood oxygen-nya gitu ya. Nah, ini ada weather ya, weather tentu setelah connect HP dan sinkron tentunya gitu ya. Nah, ini ada yang kalau pecinta outdoor tentu tahu dong, ini ada barometer dan oke, itu shortcut ya. Shortcut ada baru di, sebentar ya, saya ke barometer lagi, saya masih mau berbicara tentang barometer ya. Di barometer tuh ada, kalau kita geser ada altitude juga, jadi ada altimeter, ada air pressure, jadi ada dua menunya gitu. Oke, nah terus kalau kita geser ke atas, ini adalah notifikasi yang masuk ya, bisa di clear all. Dan karena layarnya cukup lebar, jadi enak, dia tuh detail guys, tuh dia detail gitu loh, jadi kita bisa baca dengan jelas. Itu kelebihannya kalau layar gede, enak sekali gitu, sentuh pakai jempol pun masih enak kalau menurut saya. Tapi kalau saya kebiasaan pakai jari ini ya, lebih responsif aja gitu. Oke, nah kalau untuk menunya ya kita geser sini. Oke, kita langsung ke menu. Oh ya, kalau yang bertanya ini tombol GPS buat apa? Ini adalah shortcut langsung aktif, langsung ke mode-mode sport ya. Nanti saya jelasin sambil di sini ya nih. Nah, yang pertama ini ada activity ya, ada sleep tadi udah ya, heart rate udah kelihatan, phone call sudah. Nah, oke, phone call sorry belum ya. Nah, ini ada, sebentar back dulu, phone call.
Ada recent call, ada dial pad, ada kontak. Nah, kontak ini berdasarkan sinkron dari aplikasi juga ya. Nah, untuk dialnya sendiri dia itu cukup komplit ya, ada bintang pagernya juga, ada 0, jadi dialnya cukup lengkap. Nah, kalau mau tes gitu ya kemampuan ininya, sebentar saya back dulu. Ya, bintang. Yang Anda putar Ya. salah. Ya kayak gini lah ya kualitas suaranya, cukup oke sih kalau menurut saya. Nomor telepon yang Anda putar salah. Oke. Nah, itu saja sekilas tentang dial pad-nya sama isi phone call-nya. Lalu ada, nah ini exercise tadi yang saya bilang GPS itu adalah shortcut ke sini. Nah, ini saya back ya. Saya back, kita pencet GPS, nah, langsung kan jadi sama aja. Jadi ini ada GPS walking, ada GPS running, GPS cycling, GPS trail running ya. Ini banyak sekali guys ya. Oke. Nah kalau yang ada kata-kata GPS gini, ini tuh harusnya ditesnya di luar ya. Saya sudah tes, dia nangkepnya itu di bawah kurang dari, yang pasti kurang dari 30 detik guys. Jadi termasuk cepat ya untuk sekelas smartwatch yang memiliki GPS gitu. Nah, apa sih gunanya GPS di smartwatch? Dia bukan seperti map ya. Jadi mungkin sebagian ada yang belum paham gitu, GPS apakah ada map di dalam? Enggak. Jadi dia bisa men-tracking kalau kita lari pagi atau kita bersepeda atau kita jalan gitu ya. Semacam kayak trajektorinya. Jadi udah sampai mana, nanti hasilnya bisa dilihat di aplikasi gitu. Tapi biasanya kan pinjem GPS handphone, otomatis boros dong kalau bawa handphone gitu kan. Jadi enak, ini bisa Anda olahraga tanpa membawa handphone. Itu aja sih fungsi GPS-nya. Jadi lumayan kan gitu loh. Nah, ini ada banyak sekali guys aplikasi olahraganya. Bahkan ada yang olahraga air juga ya tentunya. Nah, ini seperti berenang ya. Ada climbing, ini banyak sekali dan ini masih bisa di custom kalau nggak salah, tapi di sini udah banyak sekali gitu loh. Ini masih bisa di plus loh, tapi itu the main list is full, press and hold exercise in the list to delete. Jadi harus di delete dulu baru bisa keluar lagi tuh tambahannya ya. Tapi ini udah banyak sekali, ini udah mewakili olahraga umum yang biasa kita lakuin gitu ya. Oke, kita back dulu ya. Terus ada exercise record. Nah, nanti dia lihatnya tuh di sini guys. Nah, ini seperti, nah ini apa namanya, lightweight ya. Ini keterangannya ya yang terrecord ya selama exercise gitu loh. Terus ada, nah ini kompas. Kalau yang bentar ya, mesti dikalibrasi dulu.
baca dulu ya. Please move the direction of the words repetitive ya, berarti emang harus diulang-ulang guys. Nah, seperti ini. Nah, ini udah muncul kompasnya ya. Ini kalau saya bilang cukup akurat karena memang kebetulan emang rumah saya tuh menghadap barat ya. Ini tuh bisa dilihat ya, di situ west ya, west yang di depan. Nah, ini kita harus sejajar gini. Nah, ini bisa lihat seperti ini ya. Nah, kalau saya putar, westnya juga pindah ya, westnya tetap menunjuk titik yang sama. Jadi ini kompas ya real. Oke, seperti itu. Kalau misalnya nanti dapat baru beli ternyata kayak gitu, ya udah tinggal pokoknya goyang-goyang aja gitu ya, gitu. Nah, oke, kompas sudah. Nah, ini tadi barometer ya, barometer udah saya lihat ya, blood pressure juga udah, blood oxygen. Nah, ini weather ya, weather masih sinkron sama aja. Back dulu. Nah, ini ada message ya, message tuh yang tadi kita shortcutnya yang pindah ke bawah itu. Oke, ada shutter ini buat kalau yang mau jadi remote kamera ya, shutter buat remote kamera. Ini ada music player ya, music player. Jadi bukan cuma music player, kalau Anda buka YouTube di HP juga bisa di play dari sini gitu. Oke, ada AI voice. Nah, AI voice ini bukan benar-benar AI, jadi dia menggunakan kalau Android Google, kalau itu Siri gitu loh ya. Terus ada timer. Nah, ini timer lumayan ya kalau buat yang hobi masak atau ya yang membutuhkan timer lah ya, bisa pakai. Ada alarm juga ya, mungkin buat bangun pagi ya, bisa di set di sini juga. Terus ada stopwatch ya, stopwatch juga. Jadi ini untuk kebutuhan apa, olahraga di outdoor nih udah cukup ya, saya bilang udah cukup komplit menunya nih. Terus ada cycle tracking. Nah, ini buat khusus wanita yang hobi dunia outdoor, tapi kan tetap ya, namanya cewek kan suka ada period ya. Nah, ini dia bisa ada cycle tracking, jadi bisa dimasukin datanya ya. Ini urusan cewek sih, jadi saya nggak usah jelasin gitu. Tapi kalau ada yang nonton ini cewek ya, ini juga recommended buat Anda gitu. Nah, ini ada flashlight tadi udah ya, ada find phone ya, bisa nemuin handphonenya selama terhubung. Ada kalkulator, oke ya, kalau yang mungkin sambil belanja gitu ya buat ibu-ibu. Nah, ini yang kalau lagi bete, ada gamenya guys ya. Gamenya lumayan ya, ada 3 nih ya. Tuh ya, ada 3 nih tuh, lumayan lah buat mengisi kekosongan. Nah, langsung setting tadi udah ya, saya udah jelasin. Oke, secara keseluruhan sih ini menunya ya simple aja sih guys ya, maksudnya nggak gitu banyak tapi cukup untuk kebutuhan outdoor. Oh ya, tadi saya belum tunjukin cara ganti watch face yang kedua ya. Nah, nih ditekan lamaan ya, ini ada kita hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, berarti ada total 13 watch face di jamnya dan bisa ditambah lagi melalui aplikasi. Nanti saya tunjukin di aplikasi juga ya. Nah, memang sebagian besar sih digital ya, tapi tadi ada yang analog juga gitu. Yang analog tuh biasanya tambahan dari aplikasi guys gitu. Oke. Nah, saya rasa penjelasan tentang smartwatch KC82 ini sampai di sini ya. Tapi jangan di close dulu, karena bagian habis ini adalah bagian yang mungkin sebagian besar penonton channel ini atau yang mengklik video ini adalah orang-orangnya penasaran, bener nggak sih dia ini tahan air ya. Tapi saya disclaimer dulu ya, kalau misalnya saya tes dan tidak tahan air, ya memang berarti tidak tahan air gitu aja gitu, berarti hanya cuma gimmick gitu ya, gitu aja sih ya. Jadi ini memang saya nggak disponsori oleh KC82 ya gitu ya, apalagi channel seperti ini. Jadi ini real, kita sama-sama ntar lihat gitu ya, apakah dia masih tahan setelah saya tes waterproofnya. Oke,
tanpa basa-basi, kita langsung ke waterproof test and explanation apps-nya di video selanjutnya. Yuk. Oke, good shopper. Nah, ini dia wadah yang sudah saya siapkan untuk ngetes smartwatch-nya. Apakah dia bisa bertahan ya, sesuai itu tadi kan tulisannya 1 ATM ya. Walaupun saya baca di website sih 1 ATM itu kurang lebih 30 menit ya. Kita nggak mungkin tes 30 menit di tempat sekecil ini. Jadi ini hanya perwakilan. Jadi selama saya ngejelasin isi dari apps-nya, fungsi-fungsi dari apps-nya, itu kita rendam dia. Jadi nanti habis itu saya angkat, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. Yuk, biar juga videonya nggak terlalu lama, takutnya ada yang udah bosen ya. Oke, nah ini dia jamnya ya. Kita lihat ya, ini masih nyala ya. Saya nggak ada, tolong jangan di skip karena ini saya nggak akan ya, karena saya memang bukan terbiasa dengan editan. Mungkin Anda yang bilang terpakai AI segala macam, tidak. Ini real ya. Saya kata dulu. Oke, real ya. Ini real, jamnya juga real ya. Ini nyala. 1, ya ini karena hidup mati karena saya goyangin. 1, 2, 3. Oke. Ya, biarkan dia berendam dulu. Nah, udah. Oke, selama dia di dalam situ, ya, semoga dia anteng aja. Saya akan perlihatkan apps-nya ya di handphone itu tampilannya seperti apa. Ya, ini apps David. Tampilan utamanya, mungkin. Oke. Nah ini udah, ini ya, gimana nih biar kelihatan lebih enak, biar seperti tidak ada rekayasa ya. Saya di sini aja ya, saya terangin ya sedikit. Oke, saya geser dulu kameranya. Nah, mungkin seperti ini lebih enak ya. Jadi bisa terlihat jamnya pun masih di dalam ya, dan ini airnya bener ya, ini basah loh. Oke, tampilan utamanya, ada today ya, berapa langkah yang sudah, heart rate ya, ada blood pressure, ada blood oxygen, ada ini berat ya, berat bisa diisi, ada intake reminder. Jadi maksudnya buat nge-remind kita untuk minum air ya, karena memang air penting guys ya. Itu bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Lalu sub kedua isinya adalah workout ya, kelas. Jadi ini ada kayak beberapa buat yang kalau mau ngurangin berat badan, latihannya seperti apa, yang di gym ya, yang mungkin core muscle, ada chest building kayak gitu-gitu ya, ada arm and shoulder ya, hip leg ya. Jadi ini adalah beberapa bentuk contoh latihan. Anda mau apa ya, jadi adalah fitness program kan dibilangnya itu ya. Lalu sebelahnya ada meditation training ya, ini sih untuk ya kalau yang buat yoga ya, karena di dalam ada yoga juga, jadi ini buat trainingnya. Jadi ada 2 training ya di dalam ini ada. Nah ini workout. Nah kalau workout itu adalah hasil record dari jamnya, juga bisa nanti terlihat di sini. Nah ini yang saya bilang, nanti hasilnya tuh semacam ada di map ini, dia kan pakai GPS ya, jadi nanti ada kelihatan di sini nih garis-garis gitu guys, kalau misalnya yang menggunakan GPS-nya ya, seperti itu. Oke, ini isi sub 2, ini isi sub 3. Nah ini adalah sub dimana, nah ini ya, jam kita connect. Jadi ini ada namanya KC82. Ini baterainya masih 95% ya, karena memang baru dicas juga. Ini kebetulan udah dapet ya, udah hampir 2 hari ya saya pakai ya gitu. Nah ini pilihan watch face-nya tadi ya, bisa dipilih di sini. Jadi ada 12 ya kurang lebih, dan ada ya ini yang bisa di custom dengan foto kalian atau foto apa, gambar macam-macam, ini bisa diedit di sini ya. Tentu hanya digital ya, memang sebagian besar digital ya kalau ini. Dan dia ada yang watch face ini, dan tuh dia ada 12, dan ini yang ke-13 ini yang bisa ditambah atau diganti ya. Ini ada golongan-golongannya, ada art, ada new watch face, ada funny, ada colorful, ada theme, ada activity, ada classic ya. Klasiknya pun juga cuma digital ya guys ya. Jadi memang ini modern ya.
ini jam memang lebih dikhususkan untuk pecinta digital ya. Kalau yang analog mohon maaf, pilihannya cuma sedikit ya, paling cuman yang kayak tadi gitu ya. Kalau mungkin di di new face kali ya. Oh, ini udah nggak ada lagi ya. Nanti bisa didetilin guys kalau Anda sudah membeli jam ini ya, kalau ingin membeli tentunya ya. Kalau dia ada pilihan-pilihannya, dia tinggal di tap lagi aja gitu loh. Memang sebagian besar digital ya. Oke, seperti itu. Kita back lagi, itu di bagian watch face. Nah, di bagian notification ini yang mungkin sebagian besar orang butuh ya. Bukan orang membeli smartwatch mungkin hanya untuk ini nih ya. Dia bisa phone, message, Facebook, Messenger ya. Ada X, Twitter, WhatsApp ya. Ada Skype, ada Instagram, Zalo, Telegram ya, ada Line, KakaoTalk, Gmail, ada email biasa di luar Gmail, ada NetOn, ada Viber, Flipkart, Google Calendar, Outlook, Daily Hunt, Phone app, InShot, Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Reflex, Snapchat, YouTube, ya, Link, Pay, Amazon, Netflix, Hotstar, ya, GPay, Google Pay itu mas ya, Yahoo Mail, Google Chat, Amazon Prime, YouTube Musik, Wing, Dunzo, Google Drive. Oke, ada Miss Call, ada WhatsApp Business, ada WeChat, dan disiapkan tab Others. Mungkin ada yang belum ke list di sini, tapi ada di handphone Anda dan bisa ngirim notifikasi, itu bisa juga ya. Seperti itu guys. Ini. Jadi memang si aplikasi David ini memfasilitasi untuk semua notifikasi bisa masuk ke smartwatch kita gitu. Lalu ada Find Device ya, tentunya kalau saya klik dia akan bergetar-getar di dalam sana. Lalu ada alarm juga bisa di sini, ada shutter tadi udah diterangkan. Nah, e-card. Nah, ini e-card. Nah, itu tadi saya bilang bentuknya barcode. Jadi barcode-nya itu di save dulu baru dia bisa upload. Jadi kalau upload dia masuk misalnya title-nya apa, terus ini QR code ya kan. Tinggal kita klik dia akan masuk ke galeri kamera kita gitu. Jadi memang bisa di save dulu, bisa itu WA, QR code atau QRIS kita atau apa. Jadi buat sebagai alat pembayaran guys secara digital. Lalu ada forward contact, ini yang tadi saya bilang kontak-kontak kita bisa sinkron di sini, nanti akan ada tersinkron di jamnya ya. Terus ada, nah ini others, nanti others ini ada pengaturan others, ada time format, ada unit system, ada language ya. Saya ingat tidak ada bahasa Indonesia. Ada auto lock ya, ini auto lock 10 detik. Nah tadi bisa diatur di jamnya atau di sini. Ada daily quotes, ini enggak gitu. Ini quick view itu yang tadi rise up sama aja. Nah ya, ada control phone musik, ada scene mode ya, ada battery saving udah di stop, ada weather tadi ya, ini masih disinkron gitu. Nah ini ada health, ada reminder to move, heart rate warning ya, ini bisa upper limit ya, mungkin ada yang kalau misalnya ini, tapi sekali lagi ada continuous heart rate detection juga ya, ini bisa diaktifkan. Tapi sekali lagi ini cuman referensi ya guys ya. Jadi kalau yang benar-benar ada masalah problem health di khususnya di heart rate atau jantung gitu ya, lebih saya sarankan gunakan alat-alat kesehatan, itu jauh lebih akurat daripada smartwatch ini. Nah ini untuk khusus wanita ini bisa diaktifkan psychology, cycle reminder ini untuk menstrual, untuk segala macam seperti itu. Oke. Ya ini isi dari others. Lalu ada upgrade ya, ini untuk upgrade versi, ada customer service juga, mungkin bisa tanya-tanya gitu ya, tapi saya sih nggak usah. Lalu di sub terakhir ini adalah profil kita, ada goals kita bisa set, ada background operation, ada Google Fit, bisa connect Google Fit, ada Strava juga bisa connect, dan about tentunya. Oke. Sebenarnya simple sih, kalau yang udah pernah tahu aplikasi David, saya akan jelasinnya juga seperti itu. Dan memang setiap versi ya Davidnya itu memang bisa beda-beda isinya, terutama di bagian tadi tuh others dan notifikasi. Makin lama makin banyak tuh. Tadinya tuh dikit loh. Kalau yang ngikutin video saya tuh, saya pernah nerangin juga seperti ini. Tadi itu dikit. Oke, nah ini bagaimana nih? Ini udah di atas 5 menit ya, saya jelasin ya. Oke, ini saya rasa cukup sekian ini ya aplikasinya.
Dan inilah the moment of truth ya. Apakah dia masih menyala atau sudah tewas? Hanya beberapa menit doang ya, ini nggak nyampe 30 menit ya. Mari kita angkat sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ini saya tirisin dulu ya guys ya. Ini karena basah banget gitu. Oke, basah sekali ini. Ini masih ada basahannya ya. Saya lap dulu ya guys ya, soalnya biar lebih enak gitu megangnya. Ya, masih menyala, tapi apakah berfungsi normal seperti tadi? Saya lebih keringin lagi ya guys ya. Ya, masih berfungsi ya. Saya geser gini, oke. Masih oke. Saya geser lagi, oke. Tombol-tombolnya, oke. GPS, back, power, oke. Fungsi, message, oke. Oke, bagaimana dengan dialnya? Ada suaranya. Nomor telepon yang Anda putar salah. Ya. You have dialed an incorrect number. Seperti tidak terjadi apa-apa ya guys ya. Jadi memang berarti kesimpulannya smartwatch ini cukup rekomend buat kamu yang sedang mencari smartwatch dengan fungsi outdoor full ya. GPS, bisa ada barometer ya, tadi altimeter ya, ada kompas juga, tadi ada mode hiking juga ya. Jadi yang suka hiking ini recommended banget deh ya. Juga karena ini di sini, nah ini ada selipan talinya, ini bagus, bisa nambah aksesoris juga gitu ya. Jadi kalau yang penasaran mau link pembeliannya di mana, saya selipkan di deskripsi ya. Mungkin ada yang udah pernah ada yang pakai gitu ya, boleh share pengalamannya di bawah, silakan komen. Dan yang suka pembahasan seperti ini ya, meskipun jarang-jarang, silakan subscribe channel ini. Saya usahakan saya selalu kasih pengalaman saya yang terbaik ya, apa adanya. Kalau memangnya bagus saya bilang bagus, kalau memangnya jelek ya bisa kelihatan juga seperti saat ini. Oke, saya Jai. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya Jai, undur diri guys. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.